Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha babas sa'adah liman arada al-husna wa ziyadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, terkhusus kepada pimpinan Majelis Dalail Khairat Isfa' Lana sekaligus Yayasan Sulaiman Al-Jazuli sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad, yaitu Al-Ustadz Rifki Muhammad Iqamuddin. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi segala hajat niat beliau dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat ini diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga daripada tempat ini terpancar daripada nurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Juga yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Sintang Kiai Saiful Anam, Kepala PK Pontren Ustadz Haji Mufti, kemudian kepada Khadimul Majlis Ahbabul Mustafa Sintang Al-Ustadz Asif Rozak, kepada Mudirul Ma'had Fathus Salam Kapuas Hulu Gus Fahmi, Kepala Desa Nobel Bapak Rudi Hasdar, dan seluruh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadir juga Ketua LDNU Ruqyah Aswaja, kemudian seluruh hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bersama-sama duduk di tempat yang mulia ini untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian acara tasyakuran pembangunan rumah salawat Majlis Dalailul Khairat Isfa' Lana dan Ponpes Al-Ittihad. Teringat satu perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Beliau katakan, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Ketika kita mempunyai acara apapun, kita mempunyai hajat apapun, dan di dalamnya kita sertakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majelis tersebut akan menjadi majelis yang harum. Majelis tersebut akan dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan majelis tersebut akan diberikan barakah yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkataan beliau yang lain, beliau pernah menuliskan satu perkataan, makna farah bin Nabi asa alaina yadum. Kebahagiaan kami ketika menyebut nama Nabi Muhammad, semoga ini selalu istiqamah ada pada kami. Karena beliau pernah mengatakan juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang senantiasa merindukan orang-orang yang rindu kepada beliau. Rasulullah adalah orang-orang yang senantiasa menyebut orang yang menyebut nama beliau. Ketika kita banyak bersolawat kepada Rasulullah,
maka pada saat itu diri kita akan dikenal oleh Rasulullah. Karena Allah ciptakan ada satu malaikat khusus yang tugasnya untuk menyampaikan sholawat yang kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti ketika kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di telaga Kautsar, di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang mereka meneguk daripada air di telaga Kautsar tersebut. Ada orang-orang khusus yang mereka mendapatkan keistimewaan minum air dari telaga Kautsar melalui telapak tangan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu adalah mereka yang senantiasa istiqamah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada pernah salah satu orang saleh min ahlil kasyaf, beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di dalam mimpinya berkata kepada orang saleh tersebut, man faraha bina farahna bihi. Orang yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad, saya pasti cinta kepada orang tersebut. Dan kita kalau sudah dicintai oleh Nabi Muhammad, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan cinta kepada kita. Dan orang yang ahli sholawat ini subhanallah, nikmat, hidup dalam kenikmatan. Di dunia apa yang menjadi hajatnya semua akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakal susah orang yang ahli sholawat ini. Sampai dikatakan orang kalau sudah ahli sholawat, istiqamah bersholawat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan bagi orang tersebut dua keistimewaan. Yang pertama adalah yukfahammuk. Kesulitannya, kesusahannya, problematika kehidupannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti dengan kebahagiaan. Maka nggak ada istilahnya kita lihat orang yang ahli sholawat hidupnya susah, nggak ada. Terkadang kita dengar cerita dari orang-orang yang ahli sholawat, karena dia bersholawat Allah berikan kemuliaan, baik itu dalam urusan dunianya atau urusan akhiratnya. Itu adalah real, itu adalah sesuatu yang nyata. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wallahul mu'ti wa anal qasim. Allah yang memberikan rezeki dan aku, kata Rasulullah, yang membagi-bagi daripada rezeki tersebut. Artinya apa? Ketika kita ingin mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Rugi orang yang jauh dari Nabi Muhammad, rugi orang yang jauh daripada Rasulullah. Karena orang kalau sudah jauh daripada Rasulullah, hidupnya tidak akan tenang dunia akhirat. Sampai diceritakan bahwasanya ada seseorang di dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat pada saat itu Nabi Muhammad sedang dikerumunin orang ramai. Kemudian dia berusaha maju supaya bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad. Akhirnya orang ini memanggil Rasulullah di dalam mimpinya, ya Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak menoleh. Mungkin Rasulullah kurang dengar. Dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya, ya Rasulullah, Rasulullah juga tidak menoleh. Sampai yang ketiga kalinya dipanggil lagi, ya Rasulullah, Rasulullah hanya menoleh. Kemudian Rasulullah membuang daripada pandangannya lagi. Orang biasanya kalau kita panggil nggak noleh, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, dia nggak kenal sama kita, ataupun yang kedua mungkin dia lagi marah sama kita. Akhirnya orang ini bertanya, ya Rasulullah, bukankah kamu lebih kenal kepada umatmu daripada kenalnya seorang ibu kepada anaknya? Naam, betul. Ata'arifuni, apakah kamu kenal saya? Ma'arifuk, saya nggak kenal kamu, katanya. Sedih akhirnya, nangis. Bangun dari tidurnya, dia nangis. Akhirnya dia mendatangi gurunya dan bertanya,
Wahai guru, tadi malam saya bermimpi berjumpa Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kata gurunya, mimpi yang indah. Betul wahai guru, memang itu adalah mimpi yang indah. Tapi saat tadi malam di dalam mimpi saya bermimpi Rasulullah, saya memanggil Rasulullah 3 kali, Rasulullah tidak mengenali saya. Apa kata gurunya? Celaka dirimu. Lalu sang murid ini bertanya, wahai guru, apa salah saya? Maka gurunya langsung menjawab, kam marrah salaita 'alan nabi fil yaum. Berapa kali kamu bersolawat kepada Nabi? Apa jawaban orang tersebut? Ma usalli 'alan nabi qad. Saya tidak pernah bersolawat kepada Nabi. Hada sebab. Ini sebabnya. Kamu tidak dikenal oleh Rasulullah karena kamu tidak mengenalkan dirimu kepada Nabi Muhammad. Karena solawat yang kita baca ini adalah bukti, tanda kenal kita untuk kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya dia niat. Mulai hari itu dia tidak tidur kecuali setelah membaca 1000 kali sholawat. Dia baca sholawat setiap malam. Hingga akhirnya sampai hari yang ke-7, ketika dia tidur, dia bermimpi. Dia sedang duduk di padang pasir yang sangat luas. Tiba-tiba ada orang yang memanggil daripada orang tersebut, ya fulan, ya fulan. Akhirnya orang ini menoleh ke belakang. Ternyata yang memanggil orang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, kamu kenal kepada saya? Tersenyum Rasulullah. Naam, a'rifuka tamaman. Saya sangat kenal kamu. Dari mana kamu kenal saya, wahai Rasulullah? Seminggu yang lalu kamu nggak kenal sama saya. Dijawab, saya kenal sama kamu berkat bacaan salawat yang kamu baca kepada saya. Maka pertanyaannya yang harus kita tanyakan kepada kita pribadi masing-masing pada saat ini, sudahkah diri kita mengenalkan diri kepada Nabi Muhammad? Sudahkah kita bersalawat kepada Rasulullah? Sudahkah kita mendekatkan diri kita yang hina ini kepada Nabi Muhammad? Atau sebaliknya, kita menjadi orang yang jauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan merupakan sebuah keberkahan ketika di sebuah tempat, di sebuah daerah, di situ disebut namanya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan menurunkan bencana, musibah, bala selama di tempat tersebut ada orang yang membaca sholawat. Maka subhanallah, insya Allah dengan adanya Yayasan Sulaiman Al-Jazriyah ini, kemudian adanya majelis Dalailul Khairat Isfa'lana, dan majelis-majelis yang lain akan menjadi tameng bagi bumi Sintang ini dari berbagai macam musibah. Sintang akan menjadi bumi yang bercahaya. Sintang akan menjadi bumi yang memancarkan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya ketika kita terus bersolawat kepada Rasulullah, hidup ini akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kita ruwet dalam urusan rumah tangga. Ya. Kita suami punya istri. Istrinya suka ngomel terus, betul enggak Pak? Ya. Gimana ngobatinya Pak? Kalau istrinya ngomel gimana Pak? Cari istri baru. Ya. Kalau istrinya ngomel gampang, ya, dibacakan sholawat, ya, disolawati, ya. Karena apa? Ketika kita membacakan sholawat kepada istri kita akan tenang, ya, jiwanya akan tenang. Karena istri yang bagus. Karena istri yang nggak bagus, dia ngamuk. Kenapa abang bacakan saya sholawat? Emangnya saya jin, katanya. Ya, subhanallah. Begitu juga ibu-ibunya punya suami, ya, yang suka marah-marah di rumahnya misalnya. Ya. Bagaimana solusinya? Dibacakan sholawat. Ketika masak, baca sholawat. Nikmat, ya. Walaupun cuma goreng tempe, tapi kalau disolawatin tempe rasa ayam.
Masak ayam pakai sholawat, Masya Allah, ayam rasa cinta. Masya Allah. Itu berkahnya sholawat, ya. Sambil masak kemana, nggak balik-balik akhirnya. Alamat palsu, nggak nyampe. Akhirnya jangan salahkan kalau suami lebih suka kopi sebelah dibandingkan kopi rumah. Kopi janda terasa lebih manis daripada kopi istri. Itu subhanallah, salawat, ya, nikmat salawat itu. Kemudian ya, yang punya usahanya ini susah untuk sukses, ya, jangan terburu-buru kita putus asa. Cara ini sudah kita coba, cara itu sudah kita coba, konsultasi kepada pakar yang ahli sudah kita coba. Coba kita muhasabah. Berapa kali kita bersolawat? Pernah enggak kita ikut majelis Dalailul Khairat? Kalau belum pernah, ikut majelis Dalailul Khairat. Ya, pernah enggak kita sesekali kita merenung, ya, kita baca sholawat, minta betul-betul sama Allah melalui Rasulullah? Kalau tidak pernah, amalkan, praktekkan. Karena ketika kita membaca sholawat, di situ akan ada sir yang besar. Ya. Ketika juga kita punya utang, ya, punya utang, Mbak. Ada utang, Mbak? Banyak, ya, banyak. Cicilan motor, cicilan mobil, ya. Ibu-ibunya kerudungnya masih nyicil, ya. Arisan belum bayar, ya. Nggak apa-apa, jangan khawatir, ya. Terus pokoknya berusaha, ya, bersolawat. Ya, dibanyakin sholawat, ya, tapi jangan lupa bayar juga, ya, sholawat terus, ya, bayarnya enggak, ya, tetap sholawat jalan, mikirkan untuk bayar. Jadi artinya apa? Di sini selalu ada kemudahan demi kemudahan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada ahli sholawat. Punya anak nakal, jangan buru-buru dimarahin, ya, nasihatin anak kita. Kemudian usahakan bangun di sepertiga malam, bacakan sholawat khusus untuk anak kita. Ya Allah, saya baca sholawat ini dengan niat khusus untuk anak saya, supaya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Begitu para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka ketika punya anak yang nakal, nggak langsung diplasah, nggak langsung dipukul, dinasehatin. Ketika anaknya tidur, disolawatin, ya. Maka dengan barokahnya sholawat, keadaan dan akhlak anak tersebut akan dirubah oleh Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita istiqamah bersholawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni daripada dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita bersholawat kepada Rasulullah, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita selingi, ya, dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi menjelang siang hari ini mendapatkan barakah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ويا من يخطب صلاة يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توكل. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ردت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فأهدى يا قلب ورفقا. ردت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فأهدى يا قلب ورفقا. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي
وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول على نور رسول الله الله على نور رسول الله ظهر في المعنى حكم جمعنا ظهر في المعنى حكم جمعنا أنتم معنا هي رسول الله سيدنا بهنيين سهل كده هليين سيدنا بهنيين سهل كده هليين ميت يزيد بين حسن رسول الله على نور رسول الله يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخت من حبكم يغفر بما قد تمنى في رضا ربي يمشي في صباحه وممساه بيحصل مطالبه وما كان يرجى يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي السيد العربي لكم مددت يدي في الحق لهل الحق واسلك معهم في
Itulah sholawat. Ketika kita membaca sholawat, maka di dalamnya ada ketenangan. Terkadang tidak terasa ketika kita membaca sholawat, air mata kita menetes. Itu membuktikan bahwasanya pada saat itu diri kita sedang berada dekat dengan Nabi Muhammad. Jangan kau usap air matamu ketika air matamu itu menetes karena engkau menyebut nama Nabi Muhammad. Karena air mata yang menetes membasahi pipimu ketika engkau bersolawat kepada Rasulullah, air mata itu yang akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah bahwasanya engkau adalah min ahli sholah ala Nabi Muhammad. Makanya mulai sekarang ayo kita tanamkan pada diri kita, kita tanamkan kepada keluarga kita, kita ajak anak istri, kemudian orang-orang terdekat kita untuk senantiasa mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yaitu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk haji, Allah tidak haji. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bersedekah, Allah tidak bersedekah. Tetapi ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat, Allah yang mencontohkan langsung bersolawat kepada Rasulullah. Disebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Sesungguhnya Allah sebut dirinya terlebih dahulu. Artinya apa? Yang pertama kali bersolawat kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu para malaikat-malaikat Allah, mereka semua bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan di situ kalau kita lihat menggunakan fi'il mudhari' yaitu yusalluna, yang berarti artinya fi'il mudhari' itu saat ini dan nanti. Artinya apa? Salawatnya Allah dan salawatnya malaikat kepada Rasulullah itu ila yaumil qiyamah. Setelah Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah panggil hamba-hambanya bukan dengan seruan ya ayyuhan nas, tetapi dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ayo sama-sama kita bersolawat. Artinya apa? Ketika lisan kita mau diajak untuk bersolawat, tandanya di dalam hati kita ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmatnya bersolawat. Ketika kita bisa bersolawat, subhanallah, semuanya akan indah, semuanya akan nikmat, semuanya akan mendapatkan barokah daripada Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, jangan lupa kita ikuti daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah itu banyak, tidak bisa kita hitung sampai hari kiamat. Maka masih kurang waktunya untuk menghitung berapa jumlah akhlaknya Nabi Muhammad dan menuliskan apa saja yang menjadi akhlak beliau yang mulia. Kita ambil yang ringan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Contohnya adalah tersenyum. Ketika kita tersenyum di hadapan saudara kita, maka pahalanya sama dengan pahala bersedekah. Dan ini merupakan ajaran Nabi Muhammad. Ketemu dengan siapapun tersenyum, ya. Senyum boleh, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Itu yang bahaya. Kata Habib, senyum sampai rumah betul, duduk di kursi, toleh kanan, toleh kiri, senyum-senyum sendiri. Ya, orang takut akhirnya. Ya, subhanallah. Jadi tersenyum kepada siapapun. Nabi itu seperti itu. Ya, ketemu sama siapapun yang lebih tua ataupun yang lebih muda, kepada anak-anak, kepada wanita, atau kepada siapapun, Nabi itu selalu tersenyum. Tidak pernah terlihat daripada wajahnya Nabi Muhammad itu wajah yang kusut, nggak pernah. Yang ada orang ketika melihat wajahnya Rasulullah itu semakin senang. Maka paling tidak, walaupun kita ini tidak ganteng kayak Nabi, walaupun kita ini wajahnya nggak berseri-seri seperti Nabi, tapi paling tidak kita mengikuti salah satu akhlaknya beliau, yaitu tersenyum kepada siapapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah sosok suami yang istimewa. Ya, sosok suami yang istimewa itu Nabi Muhammad. Sampai di dalam hadis itu disebutkan khairukum li ahlihi wa ana akramtu li ahli. Sebaik-baik kalian wahai umatku, kata Nabi Muhammad, adalah yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa? Karena saya adalah orang yang paling baik, yang paling perhatian terhadap istri. Makanya istri itu disayang, Pak. Ya. Resep kalau mau seperti Kanjeng Nabi harus sayang istri. Kenapa? Karena di balik kesuksesan seorang suami ada doa istri. Gak ada orang yang seikhlas istri kita mendoakan kita pagi, siang, malam sampai tahajud nangis-nangis. Istri kita yang paling ikhlas mendoakan kita, akhirnya apa? Allah berikan kepada kita kesuksesan. Itu baru satu istri, Pak. Masya Allah, apalagi 4 ya. Masya Allah. Ya. Tapi ada tulisannya di bawah ini, hanya untuk profesional. Katakan tidak untuk ditiru, berbahaya. Resiko ditanggung masing-masing. Sampai dulu di Yaman itu, di daerah Bajal Haban, ada seorang kiai besar. Namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini kiai, ulama, santrinya ribuan. Udah gitu orang yang istimewa lagi, seorang wali. Punya istri, istrinya suka ngambek.
Pulang pengajian telat, dikuncikan pintu sama istrinya. Ya. Selama berapa tahun beliau nahan hati ngadepin istrinya? 10 tahun, Pak. Nah, bayangkan tuh, 10 tahun. Ya. Telat pengajian, tidak dapat pintu rumah. Ya. Telat lagi pengajian, tidur di luar. Ya. Dan istrinya cuek. Akhirnya karena sudah menahan sabar sampai 10 tahun, namanya manusiawi, emosi beliau. Udah, kalau gitu saya mau pergi. Saya nggak betah di sini karena saya terus diginikan sama kamu. Saya mau bawa semua barang saya. Apa kata istrinya? Silahkan bang, saya bantu nyiapkan bajunya sini. Wah, ini istri saya ini makin nggak benar nih katanya. Ya, aturan ditahan, ini dibiarkan saya pergi. Akhirnya udah, beliau udah ngemasin semua bajunya, dimasukkan koper. Beliau naik ke atas bukit. Di bukit itu beliau ketemu sama 2 orang pemuda yang sedang berkhalwat di bukit tersebut. Akhirnya ketika tiba waktu makan siang, pemuda ini masuk ke satu ruangan. Pemuda yang pertama masuk gak bawa apa-apa, keluar bawa nampan isinya penuh makanan. Pemuda yang kedua masuk lagi, keluar lagi bawa nampan penuh isi makanan. Akhirnya ini Syekh Abdurrahman Bajalhaban berpikir, oh mungkin di dalam ini ada gudang makanan. Ya, berarti saya nggak perlu pulang ke rumah, saya nggak perlu beli makanan. Akhirnya masuk. Ketika masuk, ya jangankan makanan, nampaknya nggak ada. Ya, nampaknya nggak ada. Akhirnya keluar lagi, bertanya ini sama 2 orang pemuda ini. Wahai anak muda, kalian mendapatkan makanan yang banyak ini dari mana? Kami berdoa kepada Allah. Kami bertawasul melalui seorang wali besar yang bernama Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Ini pemuda nggak tahu kalau yang diajak ngomong ini adalah Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Dia akhirnya bilang, oh saya wali katanya. Oh. Terkadang ada orang yang nggak sadar kalau dirinya itu wali. Ya. Nggak lama ditanya, kenapa kok beliau itu bisa diangkat jadi wali? Karena selama 10 tahun dia sabar diomelin istrinya, Allah angkat derajatnya jadi wali. Balik akhirnya ke rumah. Begitu balik ke rumah, ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata istrinya. Dibukakan pintu. Kenapa bang? Udah tahu ya kalau kamu jadi wali sekarang. Rupanya istrinya sudah jadi wali terlebih dahulu dan selama 10 tahun ngetes kesabaran suaminya supaya jadi wali juga. Makanya mungkin nih Pak, di rumah nih kalau ibunya suka ngomel berarti ibunya wali. Ya, mau dilawan, siapa tahu wali dia nih, ya wali murid, wali santri, ya subhanallah. Jadi seperti itu. Kita nggak pernah tahu di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajatnya seseorang. Ya seperti beliau tadi jadi wali karena sebab sabar diomelin sama istrinya 10 tahun. Ya, subhanallah. Makanya menghadapi perempuan itu harus sabar. Ya, harus sabar. Ya, terkadang mereka itu ngomel terus, anggap aja kayak miara murai batu. Ya, kayak dengarkan kocehan murai batu, gitu aja biarkan sudah. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kenapa? Pusing nanti akhirnya. Ya. Jadi jadilah suami yang senantiasa bisa membimbing daripada istrinya. Dan juga terhadap istri itu suami jangan masin-masin, ya, jangan pelit-pelit. Kenapa? Karena sepandai-pandainya suami menyimpan uang, akhirnya sang istri menemukan juga. Makanya hati-hati kalau cari istri, jangan yang pintar cari duit. Habis akhirnya, ya, subhanallah. Jadi sampai ada cerita, ada satu suami ini dia habis dapat THR. Dia dapat THR, dia pisahkan. Ya, dia pisahkan, masukkan amplop kecil untuk dikasihkan ke istrinya. Yang amplop besar ini dia simpan, ya, untuk dia. Akhirnya begitu sampai di rumah, dia lihat istrinya masih di kamar mandi. Dia masukkan uang itu ke laci yang paling bawah. Akhirnya istrinya keluar setelah mandi. Gimana bang? Enggak, ini barusan balik kerja. THR-nya udah dapat bang? Udah. Ini kok cuma sedikit? Ya memang segitu dari kantor, gak ada lagi sudah, katanya. Oh sudah. Akhirnya besok paginya ketika suaminya lagi ngopi, istrinya keluar. Bang, ini kok ada amplop coklat nih bang?
Apa nih bang? Katanya, oh itu uang tidak bagus deh katanya kan. Loh kenapa kok uang tidak bagus? Udah abang sembunyikan masih jadi dapat katanya. Jadi subhanallah, jadi seperti itu ya. Seorang suami harus sayang terhadap istri. Begitu juga sebaliknya ya. Seorang istri itu juga harus sayang dan takzim terhadap suaminya. Karena apa? Kata Nabi Muhammad, ya istri itu paling mudah masuk surganya. Apa kunci istri masuk surga? Taat kepada suami. Karena ketika seorang istri sudah bisa taat kepada suaminya, nurut dan berkhidmah kepada suaminya, maka pada saat itulah Allah ridha kepada istri tersebut. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada istri tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan baginya pintu surga. Dan juga ya, seorang suami itu ya paling suka istri yang memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah yang bisa menjaga lisannya, tidak terlalu banyak berbicara, ya apalagi nuntut ini, nuntut itu dan lain sebagainya. Ya sampai diceritakan, ya ada seorang istri ngelihat tetangganya itu dibelikan suami kulkas baru, dia minta juga sama suaminya kulkas baru dibelikan sama suaminya. Karena suaminya harus dengerin pengajian tadi, harus sayang istri. Ya. Kemudian besoknya lagi tetangga depan dibelikan motor sama suaminya. Datang lagi kepada suaminya, dibelikan sama suaminya karena sayang istri tadi. Ketika tetangga di depan beli mobil baru, ya dibelikan mobil baru sama suaminya, minta juga sama suaminya, dibelikan juga akhirnya mobil baru. Akhirnya nggak lama setelah itu suaminya duduk di samping istrinya. Dek, abang kan sudah belikan adik mobil, motor, kemudian kulkas. Iya bang, pokoknya abang yang paling baik di dunia ini. Gak ada yang mengalahkan abang kebaikannya. Itu istri biasa kayak gitu. Kalau udah dikasih, muji-muji suaminya selangit. Ya. Terus bang, abang mau minta satu hal sama kamu boleh enggak? Jangankan 1.000 permintaan akan saya kabulkan katanya. Ya. Gimana bang? Itu tetangga depan suaminya itu ternyata kawin lagi. Boleh enggak abang minta kayak gitu juga deh katanya. Akhirnya istrinya terdiam, kesekat akhirnya istrinya ya. Subhanallah. Makanya bu hati-hati kalau suaminya istrinya minta ini terus dikasih, hati-hati. Ada udang di balik bakwan berarti itu. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, suami itu menyukai istri yang bisa menjaga daripada penampilannya. Terkadang istri ini kan kalau mau kondangan kan Masya Allah ya, mau kondangan, mau arisan, ya Allah dandannya 2 jam, belum make upnya, belum pakai minyak wangi 1 botol habis ya. Udah gitu nanti keluar lihat kawannya bajunya sama, balik lagi. Kenapa? Dikira kayak seragam sekolah nanti ya. Subhanallah ya. Tapi ketika untuk suaminya balik kantor, hilang sudah dandanan cantik tadi, kelihatan seperti mak lampir. Ya, pakai daster seminggu nggak ganti, udah gitu dasternya robek, ada baunya, bau balpiri, kremason, GPU, ada bonus koyoknya lagi. Pusing kepala suami, ya Allah, istri aku ini sakit terus di rumah katanya. Akhirnya suaminya kawin lagi ya. Makanya cantik itu penting ya, cantik itu harus ya, tetapi jangan lupa dikasih modal. Terkadang ini kan suami ini kan pengen istrinya cantik, tapi istrinya nggak dikasih modal, ya nggak bisa ya. Karena yang dipakai sama istri itu bedak, bukan semen putih ya. Yang dipakai itu lipstik, bukan batu bata diasah ya. Jadi cantik itu perlu modal. Dan ada juga ya istri yang Masya Allah dikasih berapapun sama suaminya untuk uang belanja dia terima. Dikasih sama suaminya, nih saya kasih 100.000, cukup enggak? Cukup katanya.
Untuk berapa? Abang maunya berapa? Katanya. Setahun cukup enggak? Cukup setahun. 100.000 cukup setahun? Cukup. Kamu belikan apa? Kalender. Ya subhanallah. Jadi seperti itu ya. Ketika ingin mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, maka suami harus sayang terhadap istri dan istri harus sayang terhadap suami. Ketika dua hal itu sudah bisa kita lakukan di dalam rumah tangga kita, maka disitulah barokah akan kita dapat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sholawat lagi. Padang bulan padange kaya rena rembulane sing awe 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 padang bulan padange kaya rena Salat
Asif Ustaz Asif idolane NU Ustaz Rifki Ustaz Rifki gurune NU Ustaz Asif Ustaz Asif idolane NU Mahbabul Mustafa Mas Dise NU Isfa'lana Isfa'lana dikantumi NU Isfa'lana dikantumi NU Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة بدوام ملك الله صلاة bulan kadang koyo rena bulan sing awe-awe milihake aja padha turu sore kita kanggo sepo mangko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi lir tandure wasumile daijo royo nasanggo temanten aja nasanggo temanten aja bocah angon penek no blimbing kuwi loyo penek no kanggo basuh dodo tiro kanggo basuh dodo tiro kumipir wadaim Candamana Jumantono kanggo sepo mangko sore kanggo sepo mangko sore mumpung padang rambulane mumpung jabar kalangane ya suraka sallu alaihi salamullah يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يأتي Allah
Alhamdulillah, shallu ala Nabi Muhammad. Jadi inti di siang hari ini, ayo kita bersama-sama kita perbanyak membaca sholawat dimanapun kita berada, kapanpun jangan lupa bersholawat.
Karena sholawat ini adalah ibadah yang paling ringan, ibadah yang paling mudah, dan pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kita jalan, kita baca sholawat. Sambil kita kerja, kita baca sholawat. Kemudian pekerjaan apapun, maka awali dengan sholawat. Kemudian baca sholawat dalam aktivitas kita, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan barokah kepada kita. Sebelum kita mahalul qiyam, ya, kita akan menyanyikan suatu qasidah terlebih dahulu sebagai bukti kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu Ya Lal Watan agar cinta kita kepada negeri Indonesia ini semakin kokoh di dalam hati kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ini begitu mencintai negeri Arab? Maka Rasulullah menjawab, fa'inni Arabi, karena saya adalah orang Arab. Maka kias daripada jawaban Rasulullah tersebut ketika kita ditanya, kenapa kita cinta dengan Indonesia? Karena saya adalah orang Indonesia, karena saya lahir di Indonesia, saya bekerja di Indonesia. Indonesia adalah tumpah darah saya, dan di Indonesia ini saya bisa mendapatkan berbagai macam yang saya inginkan. Maka orang kalau di dalam hatinya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak ada rasa cinta terhadap negerinya, maka keimanannya masih perlu dipertanyakan. Maka tanamkan di dalam hati kita hubbul watan minal iman, cinta negeri adalah sebahagian daripada iman. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Irhadu ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Irhadu Indonesia biladi Bantahun warung waqamah Kullu mayyatina yawman tabihan Qahimamah Kullu mayyatina yawman tabihan Qahimamah Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau banjir martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa. Siapa datang mengancammu kan binasa. Di bawah durimu Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, Indonesia jiwa raga kami, Indonesia jantung hati kami, Indonesia harga diri kami, akan ku bela sampai mati. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi,
bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkitlah Indonesia, sekali merdeka. Merdeka. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, bikulil kafi, kafanal kafi. Ya Allah, jaga negeri kami dari makar dan musuh kami, dari malas semboyan